Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah bahas tentang ain, ya, ini pandangan hasad atau pandangan jahat yang bisa memudaratkan. Ya, hendaknya orang tua mewaspadai terjadinya ain, ya, terhadap anak-anak, sehingga hendaknya dia mengajarkan zikir-zikir yang syar'i atau membacakan zikir-zikir yang syar'i untuk melindungi anaknya tersebut, meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari bahaya penyakit ain. Demikian juga telah kita sebutkan tentang disunahkannya melakukan tahnik kepada anak yang baru lahir, yaitu dengan melumatkan kurma, kemudian menggosokkan menggosokkan kurma yang sudah dilembutkan tadi di langit-langit, ya, mulut bayi yang baru dilahirkan. Ya, tujuannya agar dia terbiasa dengan makanan, ya, untuk melatih atau merangsang organ pencernaannya, terutama mulutnya, ya, terutama lidah dan mulutnya. Baik, ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya, pembahasan yang baru yaitu tentang pemberian nama, ya, tentang pemberian nama kepada anak-anak. Jadi termasuk kewajiban orang tua, terutama seorang ayah, adalah memberikan nama yang baik kepada anaknya, nama yang akan memotivasi dia untuk melakukan kebaikan, ya. Jangan kemudian malah memberikan nama anak yang memacu dia untuk melakukan keburukan, ya. Oleh karena itu penting sekali kita memilih nama yang baik untuk anak-anak kita, karena ini akan besar pengaruhnya. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang beliau memasukkannya ke dalam salah satu inti atau perkara yang paling penting dari pendidikan anak, ini pemberian nama, ya. Karena kalau anak itu kita beri dengan nama yang baik, maka insya Allah dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kita ambil contoh saja, misal anaknya dikasih nama Muhammad, nama Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasul SAW adalah seorang yang berakhlak mulia. Maka ketika anak kita melakukan suatu perkara yang tercela, dengan namanya tersebut kita bisa mengingatkan, nah, namamu itu adalah Muhammad, ya, orang yang terpuji, diambil dari nama Nabi SAW yang berakhlak mulia, maka jaga akhlakmu, ya. Demikian juga ketika dia memiliki nama Abdullah atau Abdurrahman misalnya. Abdullah artinya hamba Allah. Ketika dia mungkin sampai pada waktu bermalas-malasan misalnya, ya ketika dia malas untuk melakukan ibadah, kita bisa ingatkan dia dengan namanya. Nak, kamu bapak beri nama Abdullah, yang artinya hamba Allah, ya. Hendaknya seorang hamba Allah paham posisinya sebagai seorang hamba. Kalau dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, maka hendaknya dia menegakkan sholat dengan penuh semangat. Nah, ini contoh saja betapa nama ini memiliki posisi yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak kita, ya. Oleh karena itu, pilihlah nama yang baik
untuk anak-anak kita yang bisa mengingatkan dia untuk selalu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama orang-orang fasik. Terkadang orang tua zalim kepada anak. Misalnya dia menyukai seorang pemain bola, ya, suka dengan nama apa, Lionel Messi, seorang pemain bola yang non muslim, ya, tentunya Lionel Messi kafir. Anaknya dikasih nama Messi, ya. Nah, ini tidak memotivasi anak untuk melakukan kebaikan. Orang kafir, ya, apalagi badannya tatoan, ya, cuma pemain bola, ya, kemudian pola hidupnya jauh sekali dari dari keislaman, ya, dari pola hidup yang islami. Maka hati-hati, jangan kita zalim kepada anak-anak kita. Karena ego kita kemudian kita beri nama anak-anak kita dengan nama-nama yang buruk. Maka tugas dari seorang ayah, ya, adalah mencarikan nama yang baik. Ikhtiyar ismi hasan lil tifl. Yani dia berusaha untuk mencarikan nama yang baik bagi sang anak. Kata beliau di sini, wa hadza min haqqi waladika alaik. Nama yang baik ini, barakallahu fikum, merupakan hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Fala tusammihi bismin yudayiquhu. Maka janganlah memberi nama dengan nama yang tidak dia sukai. Artinya nama yang akan membuat dia susah. Yudayiquhu, membuat hatinya tidak nyaman. Ya, asal-asalan beri nama. Ketika dia dewasa jadi bahan olok-olokan. Maka hati-hati memberi nama anak-anak, kita harus mikirnya ke depan. Nggak selamanya anak-anak ini, ya, berada di usia anak-anak. Suatu ketika dia akan dewasa, mungkin dia akan menjabat suatu jabatan, mungkin dia akan jadi orang, ya. Maka jangan memberikan nama kepada anak yang nanti akan membuat dia susah. Wala tulakibuhu, ya, wala tulakibhu bilaqabin yu'dhihi wa yu'ayyiruhun nasu bihi. Dan jangan memberikan julukan kepada anak kita dengan julukan yang akan mengganggunya atau menyebabkan yang akan menyebabkan manusia mengganggu dan mengejeknya. Ya, makanya hati-hati. Misalnya anaknya dikasih nama Petro atau Semar, ya, seperti nama-nama punakawan, ya, nanti diejek-ejek oleh teman-temannya. Jangan. Bal sammihi bismin thayyibin jamilin min asma'il muslimin. Bahkan hendaknya dia namai anaknya dengan nama yang baik, nama yang indah dari nama-nama kaum muslimin. Ya, jadi beri nama yang menunjukkan keislaman dia, menunjukkan bahwa dia seorang muslim, menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Nah, sekarang ini ada kecenderungan, ya, sebagian orang mengajak kita untuk kembali kepada nama-nama pra-Islam. Jadi sebelum Islam masuk, ya, itulah nama-nama yang hendaknya kita pakai untuk menunjukkan jati diri kebangsaan kita. Ya, karena nama-nama Islami ini pengaruh Arabnya sangat kuat. Jangan pakai nama-nama berbau Arab, kata mereka. Kemudian mereka mengajak kita menggunakan nama-nama, ya, yang katanya nama-nama menunjukkan penduduk Nusantara. Tapi kalau saya lihat itu banyak nama-nama itu bukan nama asli Indonesia, ngambilnya dari Sanskerta. Sanskerta pun bukan Indonesia, ya. Budaya Hindu-Buddha tuh bukan Indonesia. Budaya Hindu-Buddha tuh sono tuh dari India. Ya, budaya asing juga. Nah, intinya mereka ini sebenarnya bukan ingin kembali ke budaya asal, enggak. Agar orang tuh jauh dari Islam. Ini misi mereka. Ya, agar enggak ada lagi ciri-ciri Islam. Hilang ciri-ciri Islam. Ini sebenarnya misi mereka. Karena kalau mereka konsisten untuk kembali ke budaya asal, jangan juga pakai budaya Hindu-Buddha. Budaya Hindu-Buddha itu budaya asing, ya enggak? Ini jawaban kalau ada orang yang menawarkan, ya mari kita tinggalkan budaya-budaya Arab. Lantas mau jadi apa? Kita mau pakai budaya apa? Pakai budaya Majapahit. Majapahit budaya Hindu, ya. Budaya Hindu dari India, sama aja kan? Makanya kita sebagai muslim tuh harus cerdas, ya. Jangan kemudian terpukau dengan kampanye-kampanye sebagian orang ingin mengembalikan kejayaan Nusantara dan lain sebagainya. Tapi pada intinya mereka ingin menghilangkan jejak-jejak Islam dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu tidak lagi menggunakan,
ya identitas keislamannya. Maka hendaknya seseorang memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama kaum muslimin. Fa innal asma yutafa'alu biha wa yustabshiru biha. Karena nama ya itu membuat atau melahirkan rasa optimis dan melahirkan rasa gembira, ya, optimis. Bal wal ismu thayyib lahu madlulun thayyibun hatta fi ru'ya. Bahkan nama yang baik ini menunjukkan sesuatu yang baik pula sampai-sampai dalam permasalahan mimpi. Sampai-sampai dalam permasalahan mimpi. Ya. Jadi nama yang baik ini akan melahirkan optimisme. Ya, semangat untuk mengerjakan kebaikan. Ya. Akhraja Muslimun fi sahihi wa Abu Dawud fi sunanih min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, demikian juga Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu dzata lailatin fi ma yaran naim. Suatu ketika aku melihat dalam mimpiku, ka'anna fi dari Uqbah bin Rafi', seakan-akan aku berada di rumah Uqbah bin Rafi'. Ya, Uqbah ini sama akar katanya dengan akibat. Ya, dengan akibat. Ya, aku berada di rumahnya Uqbah bin Rafi'. Namanya Uqbah bin Rafi'. Rafi' itu artinya tinggi. Ya. Rafi' itu artinya tinggi. Fa'utina bi rutabin min rutabi ibni Tab. Kemudian ya, kami dihidangkan ke hadapan kami kurma jenis Ibnu Tab. Tab ini artinya baik. Toba artinya baik. Ya, jadi ada 3 nama di sini. Yang pertama Uqbah, ya, yang satu akar kata dengan akibat. Rafi artinya tinggi, Tab ini artinya baik. Fa'awaltu arif atalana fid dunya, maka aku pun mentakwil mimpi tersebut. Ya, ini menunjukkan optimisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat optimis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat tanda-tanda yang baik. Fa'awaltu arif ahlana fid dunya, maka aku pun menafsirkan mimpi ini, ya, bahwa kita akan mendapatkan ketinggian di dunia. Karena tadi ada seseorang yang bernama Uqbah bin Rafi'. Rafi' artinya tinggi. Ya. Jadi kita akan mendapatkan ketinggian di dunia, wal akibata fil akhirah, dan akibat yang baik di akhirat nanti, ya. Al-Uqbah, Uqbah artinya balasan atau akibat. Akibat yang baik di akhirat. Wa anna dinana qatab, dan bahwasanya agama kita, ya, akan menjadi baik. Ya, akan menjadi baik. Tab artinya baik. Nah, lihat ini ada 3 nama yang tersirat dalam mimpi Nabi, kemudian beliau menafsirkannya dengan kebaikan. Uqbatu al-akibatu fil akhirah, ya, akibat atau balasan yang baik di akhirat. Kemudian Rafi' ditafsirkan oleh beliau dengan ketinggian di dunia. Kemudian Rutabu ibni Tab, kurmanya Ibnu Tab artinya kebaikan pada agama. Nah, ini jadi beliau ingin menunjukkan bahwa nama itu memberikan pengaruh, sampai Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan mimpi dari nama yang tersirat dalam mimpi beliau. Ya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama-nama yang buruk. Nama-nama yang buruk. Jadi ada di antara sebagian sahabat yang memiliki nama yang kurang baik. Ini diganti oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena nama tadi harusnya apa? Mensimbolkan optimisme, bukan menyimbolkan suatu keburukan. Ya, suatu pesimisme. Jangan. Qala wanzur ila hadzal hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari min tariqi Sa'id ibn Musayyib an abihi. Dan perhatikanlah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalannya Sa'id bin Musayyib dari bapaknya, bahwa bapaknya tersebut yaitu Al-Musayyib, ya, Al-Musayyib ini namanya Musayyib Ibn Huzan, dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya Musayyib, ya. Musayyib mengatakan bahwa bapak beliau yang bernama Al-Huzan,
ya bernama Huzn, ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Mas Muka, siapa namamu? Ya, ini jadi kakeknya Sa'id ibn Musayyib. Ya, Sa'id bin Musayyib bin Huzn. Huzn itu artinya sulit. Ya, Huzn artinya sulit atau artinya sedih. Maka Nabi bertanya kepada Huzn tadi, Mas Muka, siapa namamu? Qala Huznun. Namaku adalah Huzn, kesedihan atau kesulitan. Ya. Huzn memiliki beberapa makna. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini Huzn artinya kesulitan. Qala anta Sahlun. Kemudian Nabi mengganti namanya. Engkau adalah Sahal. Ya, engkau adalah Sahal. Sahal artinya apa? Mudah. Huzn artinya kesedihan atau kesulitan, Sahal artinya mudah. Qala anta Sahlun. Ya, sekarang namamu Sahal. Qala la ughayyiru isman samanihi abi. Tapi Huzn di sini tidak mau mengganti namanya. Dia mengatakan, ya aku keberatan untuk mengganti nama yang sudah diberikan oleh bapakku. Qala Ibnu Musayyib, maka cucunya mengatakan, fama zalatil khuzuna fina ba'd. Maka kemudian siapa? Ibnu Musayyib mengatakan, Sa'id Ibnu Musayyib mengatakan, ya, al-khuzunah senantiasa ada pada kami. Ini kesulitan itu selalu ada pada kami. Ya, disebutkan dalam catatan kaki bahwa kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan untuk mengubah akhlak yang keras. Ya, mengubah, ya, su'ubah fi akhlakihim. Ya. Jadi kesulitan untuk mengubah akhlak keras mereka. Akhlak keras yang ada pada keluarga mereka. Hanya saja kemudian Sa'id Ibnu Musayyib setelah sadar bahwa dia memiliki garis yang keras, ya, karakter yang keras, dia pergunakan itu untuk membela Islam. Untuk membela Islam sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa yang nama itu memiliki pengaruh sehingga Nabi SAW sampai mengganti nama sahabat yang memiliki kecenderungan negatif. Sahlun diganti dengan apa? Huzn, beliau akan ganti dengan nama Sahlun. Wa qala Rasulullah SAW. Nah, kalau ada yang tanya, Ustadz, kita gimana hukumnya nama yang jelek, Ustadz? Boleh gak kita ganti? Ya, boleh saja. Kalau seseorang memiliki nama yang kurang baik, dia ganti namanya. Ya, tapi tidak ada kewajiban untuk mengganti nama. Ya, misalnya orang tua kita sudah memberi namanya tidak dalam bahasa Arab. Ya, apakah wajib bagi kita kemudian untuk menggantinya? Mengganti nama kita dengan nama yang diambil dari bahasa Arab? Jawabannya tidak. Sebagian kawan-kawan karena terlalu bersemangat, ya, ketika hijrah, dulu namanya kurang islami mungkin, ya, atau tidak menunjukkan nilai Islam, ya, kemudian dia hijrah, ya, lalu dia mengganti nama. Maka hendaknya dia berpikir panjang terlebih dahulu, karena seorang anak mengganti nama mungkin akan menimbulkan kekecewaan di hati orang tuanya. Apalagi kalau di dalam namanya tidak ada penyelisihan syariat, maka tidak perlu baginya untuk mengganti nama. Ya, dulu kawan-kawan banyak yang ganti nama sehingga bermasalah dengan orang tuanya. Orang tuanya, ya, menganggap bahwa orang yang ngaji ini jadi anak-anak durhaka. Kenapa? Nama sudah diberikan oleh orang tua diubah, padahal namanya tidak menyelisihi syariat. Dahulu Syekh Ibn Baz pernah ditanya oleh seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Ya, ada dua orang mu'allaf, yang satu namanya George, yang satu namanya Paul. Ya, ditanya Syekh Ibn Baz, gimana, wajib nggak kami ganti nama? Ya, kata Syekh, yang afdal memang diganti, tapi kalau misalnya di dalamnya tidak ada penyelisihan terhadap syariat, maka tidak mengapa untuk dia memakainya. Ya, padahal namanya Paul, George, kata Syekh bin Baz, nggak jadi masalah. Ya, maka orang yang ingin mengganti nama, perhatikan
orang tuanya, jangan sampai nanti ya mereka merasa kecewa karena anaknya mengganti nama. Baik. Demikian juga Nabi SAW ketika beliau berhadapan dengan 3 kaum. Ada 2 kaum yang beriman, ada 1 kaum yang ya durhaka. Ya, kaum yang beriman namanya Aslam dan Gifar, adapun kaum yang durhaka namanya Usayyah. Ya, Usayyah ya artinya yang bermaksiat. Maka Rasulullah SAW mengatakan Aslam salamahallah. Aslam, Allah telah menyelamatkan mereka. Ya, Aslam, Allah telah menyelamatkan mereka. Kemudian wa Gifar ghafarallahu laha. Gifar itu dari kata ghafara, ya, mengampuni. Wa Gifar ghafarallahu laha. Dan Gifar, suku Gifar, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Wa Usiyah asatillah wa rasulah. Ya. Adapun Usiyah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Nabi SAW mengambil ya makna dari nama-nama qabilah tadi. Qabilah Aslam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keselamatan kepada mereka. Ghifar, ya Allah telah mencurahkan maghfirah kepada mereka. Usayyah yang bermaksiat, ya asatillah wa rasulah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga kalau ada ucapan apalah arti sebuah nama dalam Islam, tidak dikenal hal yang demikian. Ya, nama ini memiliki makna dan keterkaitan terhadap orang yang dinamai, ya, atau pemilik nama tersebut. Wa fi Sahih Al-Bukhari, demikian juga dalam Sahih Al-Bukhari bi isnadin mursal min tariqi Ikrimah. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dengan sanad yang mursal dari jalannya Ikrimah. Qala ya lamma jaa Suhail ibn Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sahula lakum min amrikum. Ya. Dari riwayatnya Ikrimah, beliau menyebutkan ketika Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ingin melaksanakan umroh. Kemudian beliau tertahan di Hudaybiyah. Kaum musyrikin tidak memberikan izin kepada beliau. Lalu terjadilah apa yang terjadi, ya, bahwa mereka membuat perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka yang datang untuk menjadi perwakilan orang Quraisy membuat perjanjian tersebut dengan Nabi SAW itu namanya Suhail bin Amr. Suhail itu dari kata sahlun yang artinya mudah. Maka Nabi mengatakan qad sahulalakum min amrikum. Ya, sesungguhnya urusan kalian telah dipermudah. Ya, Nabi itu merasa optimis dengan kehadiran orang yang bernama Suhail, karena Suhail ini dari kata sahlun yang artinya mudah. Nah, kisah-kisah yang kita sebutkan ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa nama itu memiliki pengaruh. Ya, bukan hanya sekedar panggilan saja, tapi dia memiliki pengaruh. Buktinya apa? Dalam mimpinya Nabi mentakwil, ya, menafsirkan mimpi dari nama-nama yang muncul dalam mimpi beliau. Demikian juga beliau mengganti nama, ya, ingin untuk mengganti nama siapa? Al-Huzan tadi, mengganti nama Huzan dengan Sahal. Demikian juga beliau mendoakan, ya, atau menyebutkan keterkaitan antara nama dengan keadaan suatu kaum, ya. Aslam, Bani Aslam, Allah telah selamatkan. Gifar, Allah telah curahkan maghfirah padanya. Dan juga ketika Suhail bin Amr yang datang, beliau mengatakan qad sahula lakum min amrikum. Sehingga nama memiliki keterkaitan dengan seseorang, bukan hanya sekedar penamaan saja. Kemudian beliau menyebutkan wasyakhsul ladzi, ya, yahrisu ala tasmiyati auladihi bi asma'i ahli fadl was salah laisa kalladzi yabhathu an asma'il kufar wal kafirat wad da'irat inda tasmiyati auladihi. Ya, seseorang yang dia bersemangat, seseorang yang bersemangat untuk menamakan anaknya dengan
nama ya orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang saleh. Tentu tidak sama dengan orang-orang yang mencari nama orang-orang kafir. Ya, ini memberikan nama orang-orang kafir. Anak-anaknya diberikan nama kafir, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Fal awwalu yuthab wa tsani lahu jazaa'u niyatihi as-sayyi'ah. Maka tentu bapak yang pertama yang dia memberikan nama orang soleh kepada anaknya, dia akan dapat pahala. Karena bapaknya menginginkan anaknya untuk menjadi anak soleh. Dia berikan nama yang baik kepada anaknya. Adapun yang kedua, ya, orang yang kedua dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Apa niat dia? Memberikan nama yang buruk tadi kepada anaknya. Apa niat dia untuk dengan memberikan nama yang nama orang kafir kepada anaknya? Dia akan mendapatkan balasannya. Ya. Fasyattan baina man yabhathu an asma'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan kayusammi waladahu wa baina man yabhath an asma'ir raqisat wal fujjar kayusammi abna'ahu bi asma'ihim. Maka sangat berbeda keadaan orang yang mencarikan nama untuk anak-anaknya dari nama para nabi, para rasul, para sahabat dan para tabi'in, ya, dengan orang yang mencari nama bagi anak-anaknya dari nama-nama artis, ya, atau para pelaku kemaksiatan, ya, dalam menamakan anak-anak mereka. Ya. Jadi tentu berbeda orang yang memberikan nama nabi misalnya kepada anaknya dengan orang yang memberikan nama-nama artis kepada anaknya. Ya. Dan terkadang orang tua, ya, itu nggak perlu terlalu pusing memikirkan nama anak. Kita ambil saja nama anak yang sudah ada, nama-nama dari nama-nama orang-orang soleh. Ya, terkadang saking ingin agar nama anaknya itu unik, dia gabung-gabungkan nama bapak dan nama ibunya. Ya, misalnya nama anaknya apa misalnya? Nama anaknya misalnya apa misalnya? Davi misalnya, Davi. Ternyata gabungan dari bapaknya Dani dan Fitri misalnya. Tidak perlu seperti itu, ya. Kita ambil saja nama nabi itu ada 25. Kasih nama Adam, kasih nama Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya. Ini nama-nama orang-orang pilihan. Ya, jadi tidak perlu kita memberikan nama-nama yang unik-unik agar tidak ada bandingannya, tidak ada yang lain yang menggunakan nama tersebut. Tidak perlu. Cukup kita ambil nama-nama yang sudah ada. Loh, nanti membedakannya apa? Kan binnya beda. Nanti kan ada bin sama bin bapaknya. Ya, misalnya namanya Muhammad misalnya. Muhammad bin siapa? Bapaknya siapa? Ya, Muhammad bin Fulan, Muhammad bin Fulan. Ya, selalu ada perkara yang bisa membedakan. Jangan khawatir. Ya, seseorang itu pasti unik. Ya, walaupun namanya sama, tapi ada hal yang bisa membedakan. Kalau nama bapaknya sama, ya, asalnya berbeda. Ya, seperti dulu waktu kami di Hadramaut, ya, saya dapat tugas untuk membuat daftar piket. Nah, itu orang Arab tuh namanya hampir sama, ya. Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Muhammad. Namanya Abdullah aja ada berapa, Abdurrahman ada berapa, Muhammad ada berapa. Tapi tetap bisa dibedakan. Dibedakan dengan binnya, dibedakan dengan asalnya. Ya, misalnya dia berasal dari Son'a, Muhammad bin Abdullah As-Son'ani. Misalnya dia berasal dari Hadramaut, Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami. Selalu ada yang bisa membedakan. Saya jangan khawatir, tidak perlu kemudian untuk mencari nama-nama yang unik. Cukup kita mengambil nama-nama para nabi, para sahabat, sekian banyak sahabat, ya, yang nama-namanya sekian ribu, ya, ribuan nama para sahabat yang bisa kita ambil untuk dipakai. Semua sahabat ini orang-orang mulia. Semua sahabat ini orang-orang mulia, ya, yang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Ya, tinggal kita pakai saja untuk nama anak kita. Kasih nama, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali,
Ya selesai masalah. Tinggal taruh nama keluarga di belakangnya. Ya. Atau nama-nama tabi'in, nama para ulama. Ya, anaknya diberi nama Ahmad. Ya, atau namanya Malik. Ahmad dari nama Imam Ahmad. Atau namanya dikasih nama Malik. Diambil dari nama Imam Malik. Ya, kalau namanya Al-Imam Abu Hanifah itu An-Nu'man. Ya, An-Nu'man. Kalau namanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ya, diberi nama, cukup diambil dari nama-nama orang-orang soleh. Ya. Jangan kemudian dia mengambil nama orang-orang yang fasik, ya. Apalagi orang-orang yang enggak sunat, ya. Sunat aja enggak, ya. Cara untuk bercebok saja mereka nggak tahu, ya. Kita bahasa kasarnya seperti itu. Orang kafir itu cebok aja nggak tahu, nggak bisa, ya. Jangan kemudian bangga dengan mereka, ya. Jadi berilah nama dengan nama-nama yang menunjukkan figur yang soleh, figur yang baik. Ya. Qala wa syakhsu, kata beliau, wa syakhsu yahinnu ila man tusamma bismihi fil ghalib. Ya, seseorang ini terkadang dia merindukan orang yang bernama sama dengannya. Ini keadaan mayoritas orang, ya. Ketika dia memilihkan nama orang yang soleh, maka akan muncul kecintaan pada sosok yang soleh tadi, ya. Fatara manismuhu Muhammad yuhibbu manismihim Muhammad. Maka engkau bisa melihat terkadang orang yang namanya Muhammad, dia mencintai orang lain yang juga namanya Muhammad, sama nama kita, ya. Maka terkadang dibikin paguyuban, ya. Ada paguyuban orang yang namanya Agus, ya, nama Agus termasuk nama yang banyak, ya. Atau paguyuban orang yang namanya Bambang, ya. Mereka ingin berkumpul sama nama kita. Wa manismuhu Yahya yuhibbu manismuhum Yahya. Ada orang yang bernama Yahya, dia pun akan mencintai, ya, sesama orang yang bernama Yahya juga. Wa hakadha sairul asma fajadirun bika idzan antakhtar li waladika isman min asma'i ahlil fadl wal khair was salah fa kadzalika kana ahlul fadl yasnaun. Kata beliau, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk memilihkan, ya, nama yang baik untuk anakmu dari nama-nama orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki kesolehan, ya. Dan dahulu inilah kebiasaan, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi orang-orang terdahulu, ya, mereka juga biasa ketika memberi nama kepada anak-anaknya, ya, mereka cari nama-nama yang telah berlalu, nama-nama orang-orang soleh. Tinggal kemudian nama-nama ini dipakai untuk nama anak mereka, ya. Sekarang kita ambil contoh, ya. Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, ya. Nama bapaknya Maryam itu Imran. Kemudian nama saudara laki-lakinya itu Harun. Nah, nama bapaknya Imran, bapaknya Maryam yang bernama Imran, ini diambil dari Imran, ya, bapaknya Nabi Musa. Adapun nama saudara laki-laki Maryam, yaitu Harun, ini diambil dari nama Harun yang merupakan saudara laki-lakinya Nabi Musa. Jadi cuma nyontek saja. Dahulu ada orang soleh namanya Imran, dahulu ada orang soleh yang namanya Harun, maka kemudian nama ini dipakai oleh generasi setelahnya, ya. Makanya jangan salah paham, kok dikatakan bahwa Maryam itu punya saudara laki-laki Harun, padahal Harun ini saudara laki-lakinya Musa. Bagaimana ini? Padahal zamannya sekian ratus tahun berpaut. Kok bisa dikatakan bahwa Maryam ini saudara laki-lakinya Harun, padahal Harun ini saudara laki-lakinya Musa? Maka Harun yang pertama itu beda dengan Harun yang kedua. Harun saudara laki-lakinya Musa ini ada sendiri, Harun saudara laki-lakinya Maryam ini ada sendiri. Hanya saja Harun yang kedua yang merupakan saudara laki-lakinya Maryam ini namanya terinspirasi dari nama Harun yang pertama. Nah, jadi nggak usah terlalu pusing.
Nabi saja ngasih nama anaknya siapa? Ibrahim. Ya, nama anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah Ibrahim. Dari mana ngambil Ibrahim? Dari nama Nabi Ibrahim. Dari nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi gak usah terlalu pusing, ngambil aja nama yang sudah ada. Ya, nama para nabi itu sudah 25, silahkan saja. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25, silahkan. Ya, tinggal ambil siapa nabi yang ya Anda cintai, yang Anda muliakan, silahkan ambil, kasih nama. Nama perempuan kita punya Maryam, ya, kita punya Asyah, ya, istrinya Fir'aun, seorang wanita salehah. Ya, kita punya Ummahatul Mukminin, ya, Khadijah, Saudah, siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Habibah, kemudian Maimunah, ya, Zainab, ya. Kita punya putri-putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, ya, dan juga ya Fatimah, ya, 4 ya. Zainab, kemudian Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Fatimah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, mereka memiliki nama yang indah-indah. Ambil saja. Ya, ambil saja, kemudian kita berikan kepada anak-anak perempuan kita. Inilah kebiasaan mereka. Mereka enggak menciptakan, mengcreate nama baru, tapi mengambil nama-nama orang-orang yang sebelum mereka. Ala tara anna Maryama hiya ibnatu Imran wa akhoha huwa Harun. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Maryam, beliau adalah putrinya Imran. Ya, beliau adalah putrinya Imran. Dan dia memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Harun. Wa anna Musa huwa ibnu Imran wa akhahu Harun. Dan coba perhatikan juga, Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah putranya Imran. Dan saudara laki-lakinya pun bernama Harun. Walakin Maryam laisat bi ukhti lin Musa alaihissalam. Tapi ingat, Maryam itu bukan saudara perempuannya Musa alaihissalam. Fabainahuma qurunun tawilah. Ya, di antara mereka terdapat sekian generasi. Jadi terpisah jauh antara Maryam dan Musa. Tapi kenapa kok kedua-duanya memiliki saudara laki-laki yang bernama Harun? Ya, karena Harun yang kedua ini ya terinspirasi dari Harun yang pertama. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, waqad su'ila an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wasalihina qablahum. Maka Nabi ditanya, ini kenapa kok namanya sama antara saudara laki-lakinya Musa dengan saudara laki-lakinya Maryam? Maka beliau menjawab, sesungguhnya mereka punya kebiasaan untuk menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi dan nama orang-orang saleh sebelum mereka. Fadzalika fima akhrajahu Muslimun min haditsil Mughirah bin Syu'bah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ini kebiasaan orang-orang saleh. Ketika anaknya lahir, dia beri nama dengan nama orang-orang saleh yang sudah ada sebelumnya. Ya, yang sudah ada sebelumnya. Ya, selesai masalah, nggak perlu terlalu ribet. Nggak perlu terlalu ribet. Qala lamma qadimtu, ya, kemudian riwayat lengkapnya, lamma qadimtu Najran sa'aluni. Ketika aku memasuki daerah Najran, maka penduduknya bertanya kepadaku. Najran ini adalah kawasan Nasrani yang ada di negeri Yaman. Ya, orang-orang Najran bertanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Faqalu innakum taqra'una ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Kalian kaum muslimin membaca dalam Al-Quran ya ukhta Harun. Kalian memanggil Maryam wahai dengan panggilan wahai saudara perempuannya Harun. Wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Padahal Nabi Musa itu jaraknya dengan Nabi Isa sekian dan sekian. Artinya mereka memiliki jarak waktu yang cukup jauh. Ya, kenapa kok dikatakan Maryam itu saudara perempuannya Harun? Padahal Harun ini
saudaranya Nabi Musa, jaraknya sangat jauh. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'altuhu an dzalik. Ketika aku menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah tentang perkara ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wassalihin qablahum. Mereka punya kebiasaan untuk memberikan nama kepada anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, para sahabat juga mereka memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama orang-orang saleh sebelum mereka. Nabi SAW contohnya anaknya dikasih nama Ibrahim, ya. Kemudian nanti Ali, ya, di antara anaknya Ali, ya, ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ya, ngambil dari nama-nama orang soleh sebelumnya. Ada yang namanya Muhammad, ya, ngambil nama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ya, para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu jelimet dalam memikirkan nama anak. Cari saja nama orang yang soleh, kemudian kita belikan nama tersebut, kita sematkan nama tersebut kepada anak-anak kita. Selesai masalah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di antara nama-nama yang dicintai atau ya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nama, ya, nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, wa min thamma ya yajdiru bika antakhtara libnika walibnatika isman min asma'is solihin. Oleh karena itu, ya, hendaknya engkau memilihkan nama bagi putra dan putrimu, memilihkan bagi mereka nama dari nama-nama orang-orang soleh. Ya, cari nama orang-orang soleh kemudian sematkan pada mereka. Wa qala alaihi salatu wasallam, demikian juga termasuk nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa qad qala alaihi salatu wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Sesungguhnya nama yang paling dicintai, ya, nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah, Abdurrahman. Abdullah ini artinya hamba Allah, Abdurrahman artinya hamba Ar-Rahman. Jadi nama-nama yang dimulai dengan Abdun ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menunjukkan at-ta'budiyah, penghambaan kepada Allah. Allah itu paling senang kalau hambanya itu menunjukkan penghambaan kepada Allah. Termasuk dari sisi nama. Ketika dia diberi nama Abdullah, Abdurrahman, senang Allah. Oh, ini hambaku. Ini hambaku. Ya, dia namanya Abdullah, namanya Abdurrahman. Makanya para sahabat itu banyak sekali yang namanya Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Nama Abdullah saja ada berapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair. Ya, banyak nama-nama Abdullah. Ya, sehingga jadi masalah, kasih nama Abdullah saja nggak apa-apa. Ya, kalau ada anak laki-laki kita Abdullah. Ya, kemudian ada keutamaannya tadi sebagaimana kita sebutkan. Kalau anak-anak kita ini mungkin suatu ketika dia lalai, maka kita bisa ingatkan melalui namanya. Nah, ya, Bapak memberi nama kepadamu itu dengan nama Abdullah, artinya hamba Allah. Hamba Allah tuh yang namanya hamba Allah ya taat kepada Allah. Ya, jangan kemudian menjadi hamba yang durhaka. Namanya juga Abdullah. Baik. Ya. Dan beliau juga memerintahkan, ya, atau menyarankan, ya, di sini menyarankan untuk memakai nama beliau. Ya, silakan pakai namaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk dijadikan nama bagi anak-anak kalian. Qala alaihi salatu wassalam, tasammu bismi wala taqtanu bikunyati.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, berilah nama dengan namaku. Ini berilah nama dengan nama Rasulullah Muhammad. Kasih nama anak tuh Muhammad. Ya, wala taktanu bikunyati, dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah di sini adalah nama yang dimulai dengan Abu wa Ummu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunyahnya Abul Qasim. Ya, kata para ulama, larangan ini berlaku ketika beliau alaihi salatu wassalam masih hidup. Karena orang Arab dulu kalau memanggil seseorang yang dihormati, mereka memanggil dengan kunyahnya, ya Abul Qasim. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada orang yang memiliki panggilan yang sama dengan Nabi, maka dikhawatirkan nanti ada dualisme, ada dua Abul Qasim. Maka Nabi SAW melarang, wala taktanu bikunyati, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, pakai kunyah yang lain, jangan menggunakan nama ya Abul Qasim. Tapi menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama, larangan tersebut ya berlaku selama Nabi SAW masih hidup. Nah, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka silakan saja seseorang menggunakan kunyah Abul Qasim. Nah, syahid dari hadis ini, Nabi memerintahkan kita untuk menamakan ya atau mengambil nama dari nama beliau. Tasammu bismi, ya berilah nama dengan namaku, ini dengan nama Muhammad. Tapi jangan gunakan kunyahku, ya ini siapa? Abul Qasim. Qala wa qad warada fi ba'di turuqi hadzal hadits inda Muslim anna rajulan minal ansar ya wulida lahu gulam fa arada an yusammiyahu Muhammadan. Di sebagian jalan hadis ini disebutkan ya dalam Sahih Muslim bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ya, dilahirkan untuknya, ini dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Fa arada an yusammiyahu Muhammadan. Maka laki-laki tersebut menginginkan untuk memberi nama Muhammad kepada anaknya tadi. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasa'alah. Kemudian dia pun mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam lalu bertanya. Ya, bertanya boleh enggak memberikan nama anak dengan nama Muhammad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanatil ansar. Orang-orang Ansar telah berbuat kebaikan. Ya. Kenapa? Dia bertanya kepada Nabi tentang nama. Dipuji oleh Nabi. Nabi apresiatif. Memberikan apresiasi kepada orang Ansar tersebut. Ahsanatil Ansar. Ya. Orang Ansar telah berbuat baik. Sammu bismi wala taktanu bikunyati. Berilah nama dengan namaku, tapi jangan dia berkunyah dengan kunyahku. Boleh saja Muhammad, tapi tidak boleh menggunakan Abul Qasim. Ya, jangan pakai nama Abul Qasim. Qala waqad samma Nabi sallallahu alaihi wasallam waladahu Ibrahim. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nama kepada putra beliau Ibrahim. Ya, Nabi sudah memberikan nama anaknya beliau dari Maria Kiptiah, beliau beri nama Ibrahim. Beri nama Ibrahim. Nabi tidak kemudian memilihkan nama yang baru. Dah Ibrahim. Diambil dari nama bapaknya para nabi, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari juga anaknya diberi nama Ibrahim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu qala wulida li gulamun fa ataitu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim. Ya, kata Nabi kata Abu Musa al-Asy'ari, dilahirkan untukku seorang ya anak laki-laki, maka kemudian aku beri nama dengan nama Ibrahim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama Ibrahim kepada bayi tersebut. Jadi ada dua peristiwa ya. Pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menamakan anak beliau dengan Ibrahim. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Abu Musa al-Asy'ari, ya Abu Musa al-Asy'ari
yang meminta agar anaknya diberi nama, maka Nabi pun memberikan nama Ibrahim kepada anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ya bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik. Tidak perlu bagi dia untuk mengarang nama-nama yang baru, ya, tapi cukup untuk mengambil nama-nama orang-orang, ya, nama orang-orang soleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Baik. Kemudian beliau menukilkan ucapan dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini punya sebuah kitab namanya Tasmiyatul Maulud, yang isinya adalah kaidah-kaidah apa, ya, kaidah-kaidah yang seperti apa yang harus diketahui orang ketika memberikan nama kepada anaknya. Ya. Nah, dalam kitab tersebut beliau ingin mengingatkan bahwa nama yang diberikan kepada anak, ya, ini bukan suatu hal yang sepele, tapi harus dipikirkan betul. Karena nama ini seakan-akan dia menjadi alamat, tanda bagi seseorang. Kata beliau, yaqulu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, hafizahullahu ta'ala wa rahimahu, semoga Allah menjaga beliau dan merahmati beliau, fi kitabihi Tasmiyatul Maulud, dalam kitab beliau yang berjudul Tasmiyatul Maulud, beliau mengatakan, faya ayyuhal muslim uqarriru muakkidan wa bil haqqi mudzakiran. Wahai segenap kaum muslimin, aku mengulang lagi sebagai bentuk penguatan. Demikian juga aku menyebutkan untuk mengingatkan kebenaran. Innal isma unwanul musamma. Sesungguhnya nama itu merupakan tanda atau alamat bagi yang memiliki nama tersebut. Jadi nama ini ibarat sebuah tanda bagi kita, bagi orang yang memiliki nama. Ya, kalau diibaratkan, dianalogikan dengan buku, maka nama ini seakan-akan menjadi judul bagi buku tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, innal isma unwanul musamma. Unwanul musamma, sesungguhnya nama itu merupakan tanda atau alamat bagi yang dinamakan. Fa idza kana al-kitabu yuqra min unwanih fa innal mauluda yu'raf min ismihi fi mu'taqadihi wa wijhatihi. Ya. Apabila sebuah kitab, ya, apabila sebuah kitab itu bisa dibaca isinya dari judulnya, maka demikian juga seorang anak ini bisa diketahui dari namanya, ya, apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi pandangannya, atau paling tidak pandangan orang tuanya, Kenapa? Karena pemberian nama kepada sang anak ini tidak lepas dari pandangan yang dipegang oleh orang tuanya. Entah itu sebuah ideologi, ya, entah itu keterikatan dia dengan agama atau hobinya, ya, kadang kelihatan dari nama yang disandang oleh anaknya. Keadaan orang tua itu bisa diketahui dengan apa? Dengan keadaan namanya. Nama anak yang dipakai oleh anaknya, nama yang dipakai oleh anaknya. Ketahuan bapak itu seperti apa dengan melihat nama yang dipandang oleh anaknya. Kemudian kata beliau, fa idza kana al-kitab yuqra min unwanihi fa innal maulud yu'rafu min ismihi fi mu'taqadihi, ya, wa wijhatihi. Bal i'taqada min man ikhtara lahu, ya, bal i'tiqad man ikhtara lahu hadzal ism wa basiratihi wa tasawwurihi. Bahkan dari nama yang ada pada seorang anak, ketahuan bagaimana akidah atau keyakinan orang yang memilihkan nama. Demikian juga menunjukkan seberapa luas pandangan dan wawasannya. Ya.
Jadi dari nama yang melekat pada diri seorang anak bisa ketahuan tentang seberapa luas pengetahuan bapaknya. Kalau dia memberikan nama sederhana, ya sudah, ya ini menunjukkan kesederhanaan atau keterbatasan wawasan orang tersebut. Ya, misalnya ada anak diberi nama apa misalnya, ya Tukul misalnya, Tukul. Ya, Tukul itu kan artinya alat pukul. Tukul nggonukul, ya Tukul. Ya, jadi kasih nama anaknya Tukul. Nah ini menunjukkan bapaknya, ya siapa bapaknya? Ya bapaknya mungkin dunianya cuma sampai situ saja. Ya sampai situ, sekitar situ saja. Ya ini mohon maaf ya, memang seperti itu realitanya ya. Bukan kita kemudian menghina atau apa namanya untuk menghina ya. Tidak, tapi memang kebanyakan nama anak itu memang menunjukkan siapa bapaknya. Misalnya seorang yang nasionalis misalnya kan, dia kasih nama anaknya dengan tokoh-tokoh nasionalis. Nama anaknya misalnya Soekarno atau Marhen, ketahuan ideologinya. Ya, atau ada anak dikasih nama apa proletar ya, seperti salah seorang anggota dewan itu ada yang namanya proletar. Ya kita bisa tahu ini bapaknya mesti orang PKI ini. Ya, atau orang yang pro dengan ajaran Marxis. Ya, dari nama itu kita bisa kelihatan, ya menunjukkan siapa orang yang berada di balik pemberian nama atau bagaimana ideologi orang yang memberikan nama. Ya, ya kalau kita luas bacaannya, kadang-kadang kalau kita ketemu di medsos ya, saya tuh sering misalnya ada orang yang mengkonfirm, minta dikonfirm sebagai teman. Saya coba-coba lihat ini nama-namanya, kemudian lihat keluarganya, ternyata betul Gato ya. Nama dengan latar belakang keluarga ini erat sekali keterkaitannya, terutama menunjukkan bagaimana ideologi yang dianut oleh oleh orang tuanya. Maka di sini kata beliau, ya hendaknya nama itu menunjukkan bagaimana pandangan dan wawasan orang yang memberikan nama. Baik, kemudian beliau menunjukkan tentang beberapa pengaruh nama. Ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, insya Allah, karena waktunya sudah habis. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas juga tentang pemberian kunyah kepada sang anak. Demikian juga kebolehan memanggil anak orang lain dengan panggilan wahai anakku. Ya, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan masih membahas tentang nama dan juga kunyah bagi anak. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Sekarang kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan nama anak-anak kita. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui grup Zoom. Baik. Ustadz, apakah nama Hazna sama dengan Huzn? Sepertinya akarnya sama dari kata Huzn. Ya, jadi namanya itu Husna kalau mau Husna. Husna itu artinya baik. Jangan Hazna. Ya, ini sama dengan satu akar kata dia dengan Huzn. Baik. Ustadz, saya akan memberikan nama. Wah, jadi konsultan nama ini saya ya. Ya, ada dua nama, Maryam Amatur Rahman atau Maryam Izzatuz Zahra. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, ya kalau Syekh Bakar Abu Zaid itu menyebutkan namanya itu cukup satu kata saja. Maryam, Maryam saja. Ya, Maryam ya Maryam saja. Nanti binti siapa? Ya, misalnya bapaknya namanya Budiman, ya Maryam binti Budiman. Namanya ya Maryam saja. Ini menurut Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab Tasmiyatul Maulud. Jadi kalau kita lihat ya nama-nama para nabi dulu ya, cuma satu kata saja ya enggak? Adam ya Adam. Enggak ada Adam siapa coba? Adam Jordan, enggak ada kan? Adam saja. Idris saja, Nuh saja. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ibrahim ya Ibrahim saja, ya enggak? Ibrahim, Lut, Ishak.
Ya, Ismail satu kata saja nama-namanya. Muhammad satu kata. Tapi nanti ada binnya, Muhammad bin Abdullah. Ya. Jadi ada Ismail bin Ibrahim. Jadi yang lebih mencocoki sunnah kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid adalah satu nama saja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, ya Maryam Amatur Rahman. Ya, Maryam Amatur Rahman lebih baik. Ustadz, kalau nama yang dicintai oleh Allah bagi laki-laki adalah Abdullah dan Abdurrahman, maka bagaimana jika anaknya perempuan? Pakai amah. Ya. Kalau Abdun itu hamba laki-laki, kalau hamba perempuan amah. Jadi amatullah, Amatur Rahman. Dan boleh saja ya, selain amatullah, Amatur Rahman, misalnya mau pakai nama Allah yang lain. Abdul Razak, ya, Abdul Ghani, Abdul Aziz, Amatur Razak, Amatul Ghani, Amatul Aziz, ya. Boleh saja dia menggunakan nama-nama tersebut, nama-nama yang disandarkan kepada Al-Asmaul Husna. Jadi begitu kalau nama anaknya perempuan. Ya. Ustadz, bagaimana kaedah adab dan kaedah mengambil nama dari Al-Quran? Misalnya Salsabila dari surat Al-Insan. Yang penting maknanya itu bagus, namanya itu maknanya baik. Ya, orang tua harus tahu apa makna dari nama yang akan diberikan kepada anaknya. Atau kalau misalnya dia tidak tahu namanya, setidaknya ada contohnya. Ada orang yang sudah menggunakan nama tersebut dari kalangan orang-orang yang sudah mendapatkan pujian. Ya misalnya kan nama Nabi kadang-kadang kita nggak tahu kan apa artinya kan. Adam apa artinya, Idris apa artinya, Nuh apa artinya, kan nggak tahu kita. Tapi ini yang jelas nama Nabi, ya sudah pakai. Kadang kita nggak perlu tahu. Kalau ditanya anaknya, Abi kenapa aku dikasih nama Ibrahim? Ibrahim itu nama Nabi, nama Ibrahim. Ya, bapaknya para Nabi. Abul Anbiya. Ya, nggak perlu kita cari namanya itu apa maknanya. Kenapa? Karena dipakai. Cukup kita katakan saja itu nama Nabi. Ya, Khadijah apa artinya Bi? Khadijah istrinya Nabi, ya, wanita yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Makkah. Sudah. Ya. Kemudian kalau misalnya mau mengambil nama selain dari nama-nama mereka, ya tahu, kita lihat dulu maknanya apa. Ya, misalnya Salsabila, ya, Salsabila apa maknanya? Kemudian Zanjabila. Kalau Zanjabila itu jahe ya. Ya. Nah, kita cari maknanya apa. Nah, ini dia pertanyaannya, benar ini. Ustadz, Ana pernah baca kalau tidak salah dianjurkan untuk memberi nama anak hanya dengan satu kata. Iya, demikian yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Karena beliau, argumentasi beliau melihat nama para nabi. Nama para nabi itu satu kata. Kemudian nama para sahabat juga satu kata. Ya, satu kata, kecuali kalau memang dia menggunakan nama Abdun, Abdullah, Abdurrahman, ya, itu memang terdiri dari dua kata, namanya itu apa? Murakkab, tarkib, ya, tarkib idofi, Abdullah, Abdurrahman. Itu gak jadi masalah. Ya, tapi kalau nama saja nggak ada yang memiliki nama ganda. Ya. Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Abdullah, Muhammad bin Abdillah. Nama beliau Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, gimana itu Ustaz Abu Bakar? Ya, Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Utsman namanya, nama asli beliau. Ya, Abu Bakar itu kunyah atau lakob, julukan bagi beliau. Nanti kita akan bahas tentang kunyah nanti ya. Kunyah yaitu nama atau julukan yang dimulai dengan lafadz Abu dan Ummu. Abu untuk laki-laki, Ummu bagi perempuan. Baik. Ini pertanyaan yang masuk. Insya Allah masih akan kita bahas masalah nama ini di pertemuan yang akan datang. Dan saya juga sudah pernah menulis sebuah artikel tentang kaidah pemberian nama untuk anak-anak kita. Ya, saya ringkas dari kitab Tasmiyatul Maulud. Mungkin nanti setelah ini saya akan upload kembali di page Facebook tentang kaidah pemberian nama. Ya. Dan nama juga kita perlu perhatikan ya. Jangan ngambil nama-nama dari dari nama-nama dewa. Ya, seperti nama Wisnu ini populer sekali di tengah kaum muslimin. Senang banget sama Wisnu. Ya, Wisnu nih dewanya kaum musyrikin. Dewanya orang-orang Hindu. Jangan kasih nama anak kita Wisnu. Wisnu, Krishna, ya. Nggak boleh nama-nama seperti ini ya. Nama-nama yang mengekalkan berhala-berhalanya orang-orang Hindu. Maka dilihat
dilihat nama-nama yang akan kita sematkan kepada anak-anak kita. Cari nama-nama yang menunjukkan keislaman. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti insya Allah pekan depan kita akan bahas lagi tentang nama. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, siapkan pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.